Teman di Bartanempar, Yayasan Sorsilai Tanimbar bekerja sama dengan LSM Pita melakukan aksi menanam pohon di sejumlah sumber air di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Senin 17 Oktober 2022. Ketua Yayasan Sorsilai Tanimbar, Simon Lenu, menyatakan ada 450 anakan pohon kakao dan 50 anakan pohon jeruk manis dan lemon Cina yang diserahkan oleh Yayasan Sorsilai kepada LSM Pita sebagai masyarakat penggerak usaha atau MPU untuk ditanam pada 2 lokasi lahan milik masyarakat Desa Lermatang, yaitu di wilayah seputar Sumur Tua dan sepanjang daerah aliran sungai atau DAS. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini, pemerintah Desa Lermatang juga. Jadi Beta dikabarkan kurang lebih 2 minggu kemarin untuk kalau bisa bersama-sama menanam tanaman agroforestry. Yang Beta pikirkan saat pertama kali Beta diberitakan adalah ini tanaman yang sangat bermanfaat, bukan sekarang, tapi manfaatnya nanti untuk anak cucu kita ke depan. Yang harusnya kita kerjakan sekarang. Jadi tanpa berpikir panjang, sebenarnya kemarin kita mengiyakan dan diminta dari SPK Migas dalam hal ini kalau bisa yang difokuskan penanamannya adalah di lokasi sumber air tertua di Desa Lermatang. Memperingati Hari Ketahanan Pangan Sedunia yang sebenarnya jatuh pada tanggal 15 Oktober kemarin. Untuk selanjutnya harapan besar dari Beta, semoga pohon ini bermanfaat suatu saat nanti, bukan cuma untuk generasi ini, tapi untuk generasi-generasi selanjutnya. Dan untuk sudah 2 tahun Yayasan Sorsilai kami menjadi support dari kegiatan PPM bidang lingkungan. Itu kegiatan dari SKK Migas dan kontraktor kerjasama atau K3S di wilayah Maluku, Balm, Sitik Seram Energi, dan beberapa kontraktor lain. Jadi saat itu kami meminta SKK untuk mau support kegiatan kami Yayasan Sorsilai. Mari Bapak lewat saja. Jadi Yayasan Sorsilai ini kami posisikan sebagai bank bibit. Kami siap untuk membuat pembibitan anakan pohon, lalu mendorong masyarakat, ayo mari siapa yang mau tanam, kami kasih secara gratis gitu. Awalnya kami buat dalam satu kawasan, kalau mau masuk Bomaki dari arah Somlaki itu ada itu. Jadi satu kawasan itu kawasan agroforestry, itu ada semua jenis, ada beberapa jenis anakan pohon. Nanti pohon-pohon itu sudah berkembang, bertumbuh dan berbuah. Diharapkan mungkin pemerintah desa atau pemerintah daerah bisa mengelola kawasan itu menjadi suatu kawasan ekowisata. Jadi orang mau makan buah dengan dapat harga murah, itu bisa datang langsung ke lokasi. Nah, di Lermatang ini ketika kami berkomunikasi dengan teman-teman di LSM Pita, kawasan ini menjadi kawasan kritis yang perlu menjadi perhatian kita bersama, di mana hutan di lokasi sumber air ini kan sudah mulai menipis karena akibat penebangan ya. Mungkin masyarakat butuh kayu untuk kebutuhan masak ataukah papan dan sebagainya, akhirnya menebang. Tapi lupa bahwa sumber air ini akan menghidupkan anak cucu ke depan. Nah, oleh karena itu kami punya persediaan anakan pohon yang masih ada. Kami serahkan, mari Bapak, kepada LSM Pita sebagai penggerak di lapangan untuk mencari masyarakat yang punya lahan. Silakan Pak, dong tanam saja, tidak dipungut biaya Pak. Ibu, Bapak boleh ambil, tanam, tetapi kami titip pesan, tanaman itu harus tumbuh untuk nanti akan dinikmati oleh ketumpuan cucu ke depan. Toh? Ketua LSM Pita, pohon ini kami serahkan, semoga bisa ditanam dan bertumbuh
menghasilkan buah untuk generasi Selar Matang saat ini dan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak PLT. Oh, Bapak PLT, ini pohonnya kita lanjutkan ke Bapak. Kemudian Bapak lanjutkan ke pemilik lahan. Semoga pohonnya yang mati, dia tetap hidup dan dia menghasilkan barang generasi nanti. Terima kasih. Iya, dengan pohon ini kami pemerintah desa yang mana telah amanatkan dari LSM kita untuk melanjutkan kepada Bapak untuk meneruskan untuk penanaman ini kepada anak-anak kita yang akan datang. Terima kasih. Ayo menanam untuk anak cucu kita. Salam Tanah Lestari. Di kesempatan berbeda, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Pemalu, Subagio, menyampaikan program penanaman pohon adalah kebijakan pihaknya, bahwa di tahun ini mereka akan menanam sampai dengan 1,6 juta pohon tanaman buah dan tanaman keras. Bila kegiatan penanaman pohon ini dilakukan secara membudaya, tentu dapat bermanfaat dan menjadi warisan bagi anak cucu kita di masa yang akan datang. Saya Edi Rangkoli, kami sebagai pemilik lahan, baru satu kali kegiatan mungkin di desa kami di Selar Matang. Jadi kami sangat berterima kasih dari LSM Pita bersama dengan LSM Yayasan Sorsilai yang memberikan kami bibit untuk menanam. Kami sangat berterima kasih. Pak, luas lahannya berapa, Pak? Luas lahan yang kami siapkan kurang lebih 3 hektar. Untuk 400 anakan kakao dan jeruk. Iya, untuk 400 anak kakao dan jeruk. Seluasa. Jeruk seluasan. Nah, itu saya juga berterima kasih untuk kegiatan yang mungkin disupport oleh diberikan terus juga untuk kami. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.